Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memperingatkan pelarangan praktik impor bal pakaian bekas dalam karung atau balpres. Purbaya memastikan tidak hanya dipidana, penindakan terhadap pelaku impor barang-barang ilegal akan ditambah dengan pengenaan denda. Mulai saat ini, para pelaku praktik impor bal pakaian bekas dalam karung atau balpres wajib waspada. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak akan memberikan ampun bagi mafia impor pakaian bekas karena pemerintah tidak mendukung adanya UMKM yang menjual barang ilegal. Tidak hanya dipidana, mafia impor balpres akan mendapatkan hukuman tambahan berupa denda. Purbaya mengatakan negara akan rugi jika hanya memenjarakan pelaku dan memusnahkan barang bukti baju ilegal. Pasalnya, negara harus menggelontorkan uang yang tidak sedikit untuk membakar pakaian-pakaian itu. Purbaya menyebut bahwa kedepannya pelaku impor balpres pakaian bekas akan di-blacklist pemerintah. Nama-nama pelaku impor pakaian bekas pun sudah dikantongi oleh pemerintah. Balpres, saya juga baru tahu istilah balpres itu. Impor barang-barang baju bekas seperti apa penanganannya. Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara. Saya nggak dapat duit, nggak didenda, jadi saya rugi. Cuman ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Jadi sekarang kita rubah di mana kita harus bisa denda orang itu juga. Sepertinya mereka udah tahu, kita udah tahu pemain siapa aja. Harusnya saya lupa tadi kalau ada yang pernah balpres saya akan blacklist, nggak boleh impor barang lagi. Purbaya memastikan dengan cara ini pasar-pasar pakaian bekas seperti di Pasar Senen atau tempat-tempat pusat thrifting tidak akan mati. Pasalnya akan ada pasokan penggantinya dari produsen dalam negeri. Pemerintah mengaku berupaya menghidupkan UMKM legal yang bisa membuka lapangan kerja dan menggenjot produksi industri tekstil dalam negeri. Oh enggak, nanti kan diisi dengan barang-barang dalam negeri. Tapi artinya barang-barang impor bekas itu nggak ada lagi kayak pakaian bekas di Senen. Pasti. Itu ada UMKM gini kan, juga yang dimanfaatkan. Lo pengen menghidupkan UMKM ilegal, bukan itu tujuan kita. Kita tujuannya menghidupkan UMKM yang legal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja di penyerapan di sisi produksi di sini. Jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil dalam negeri. Larangan impor baju bekas sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.